Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh hari ini, kita selalu masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sholat berjamaah, duduk setelah sholat subuh untuk mendapatkan beberapa pelajaran-pelajaran yang diwariskan oleh Rasulullah SAW melalui perantaraan para ulama-ulama kita, yang dengannya kita berharap hidup kita di dunia ini semakin baik. Dengannya kita berharap mendapat pahala yang banyak, sehingga kita kelak di akhirat juga bernasib baik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada subuh hari ini, karena kelihatan masih gelap jadi agak subuh hari ini kita akan cerita soal nenek moyang kita yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu bersama, kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Harus berbangga kita keturunan Nabi, bukan keturunan monyet-monyet. Dan bukan hanya satu Nabi, kita ini keturunan dua Nabi, Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Paling minim demikian. Bisa jadi juga ada Nabi yang wallahu ta'ala alam kita tidak ketahui namanya, yang menjadi nenek moyang kita. Nabi Adam alaihissalam dalam kisah penciptaannya dan kejadian-kejadian setelahnya syarat pelajaran yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Adam ini berkali-kali, diulang-ulang dalam banyak surat. Bahkan kisah pertama dalam Al-Quran itu kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Luar biasa. Pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya kisah ini memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sering kita baca, sering kita tadabburi, sering kita ambil pelajaran di balik. Yang kedua, memang Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita ini semua merasa diri bahwasanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Merasa diri bahwasanya kita ini satu level semuanya. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, kecuali memang ketakwaanlah yang membedakan setiap orang di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala
menceritakan tentang latar belakang diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, bapak pertama kita. Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah. Kok disuruh ingat kita ya? Padahal kita tidak pernah mendapatkan keterangan apapun sebelumnya, sebelum dikabarkan oleh Rasulullah SAW, sebelum dikabarkan oleh para nabi, sebelum kita baca dan pelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kata ingat di sini menunjukkan bahwasanya sebenarnya kita diminta sekali lagi untuk terus mempelajari hal ini. Mungkin sudah belajar sebelumnya, pelajari lagi sekarang. Ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan ketika kita sudah mempelajari, ingat lagi pelajaran tersebut. Wa id qala rabbuka lil malaika. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah yang kita kenal seperti Khalifatul Rasyid, khalifah pemimpin, penguasa negeri, seperti layaknya raja, presiden. Itu yang kita kenal khalifah, Khalifatul Muslimin. Akan tetapi yang dimaksud dengan khalifah secara bahasa, alladzi khalafa ba'duhum ba'd. Khalifah maksudnya yang mengganti sebagian yang lainnya. Silih berganti, itu namanya khalifah. Pemimpin disebut khalifah itu karena memang mengganti pemimpin yang sebelumnya, dan nanti akan diganti oleh pemimpin yang lainnya. Disebutlah dia khalifah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi Adam ini adalah khalifah, akan menggantikan sesuatu di muka bumi. Yang para ahli tafsir berkata berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang digantikan di muka bumi ini adalah bangsa jin. Dan Nabi Adam dan keturunannya kelak memang akan silih berganti hidup di muka bumi, akan menjadi penguasa di muka bumi. Bukan lagi bangsa jin yang akan menguasai dunia ini, dengan bukti bahwasanya manusia kalau mendatangi satu tempat yang mungkin di situ ada penghuninya dari kalangan jin, kebanyakan yang ngalah itu bangsa jin. Mungkin akan ada gangguan di pertama kalinya, misalnya seperti pondok pesantren yang saya pimpin. Itu pertama kalinya dibangun, itu gangguannya luar biasa banyak dari bangsa jin. Banyak yang kesurupan. Santriwati itu yang paling banyak kesurupan. Dan banyak juga yang melihat hal-hal yang aneh-aneh. Tapi kita tetap bertahan di situ, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai pengganti mereka. Kemudian tentu saja ada ruqyah syar'iyyah, dibacakan ayat-ayat
Saya juga minta pada saat itu, ya sudahlah, setel aja murattal surat Al-Baqarah itu, pakai suara yang keras. Walhamdulillah, sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya gangguan-gangguan tersebut. Imma pertama, jin-jin yang jahatnya sudah pada lari semua cari tempat yang lain. Atau imma yang kedua, bisa jadi mereka sudah taubat dan menjadi jin-jin yang saleh, yang baik-baik, yang bisa hidup berdampingan dengan manusia, yang juga ikut pengajian, ikut mendengarkan pelajaran-pelajaran agama. Walaupun kita lihat dalam kenyataan hidup kita ini, tidak ada bangsa mereka ini yang kita lihat duduk bersama kita. Namun ketahuilah bahwasanya di zaman Rasulullah SAW pun mereka ikut mendengar pelajaran. Dan dari zaman ke zaman mereka juga ikut mendengar pelajaran-pelajaran, pengajian. Karena mereka ini juga mukallaf, dibebani untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam pengajian-pengajian seperti ini bisa jadi ada juga. Walaupun kita tengok kiri, tengok kanan, belakang nggak ada, tapi bisa jadi di belakang punggung kita itu ada 1-2 yang duduk. Jangan berdiri dulu, karena memang mereka kalau yang soleh-soleh ya tidak akan pernah mengganggu manusia. Qalu, para malaikat yang dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala ini berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ataj'alu fiha, mengapa engkau menjadikan makhluk di atas muka bumi ini may yufsidu fiha, yang akan membuat rusak di muka bumi, membuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Jadi para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang anehnya, kenapa malaikat tahu bahwasanya kita ini akan membuat kerusakan di muka bumi, akan berperang, saling menumpahkan darah, padahal kita ini satu keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menjawab pertanyaan ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan terlebih dahulu kepada para malaikat bahwasanya manusia yang diciptakan ini akan punya sifat seperti ini dan seperti itu. Namun cerita yang satu ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui bahwasanya tidak segala hal perlu disampaikan di dalam Al-Quran. Yang disampaikan di dalam Al-Quran itu inti-inti yang mengandung pelajaran yang banyak. Pendapat kedua menyebutkan bahwasanya malaikat ini sedang menduga-duga bahwasanya manusia ini kalau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk seperti malaikat seperti mereka yang tidak melakukan kesalahan, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti makhluk ini akan banyak melakukan kesalahan. Kalau makhluk ini melakukan kesalahan, berarti
akan bikin rusak. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya para malaikat ini menganalogikan manusia dengan bangsa jin. Bangsa jin yang menguasai bumi pada saat itu adalah bangsa yang bikin rusak juga. Bikin rusak, menumpahkan darah, saling bunuh-membunuh, berperang antara satu dengan yang lain. Dan memang begitu kenyataan dan kejadian. Sampai sekarang pun bangsa jin itu saling bermusuhan antara bangsa kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kalau sudah ada permusuhan, ada perkelahian, ada peperangan. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah. Yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk yang berakal, yaitu para malaikat. Baru kemudian para jin. Sehingga para malaikat itu bisa menilai apa yang terjadi di tengah bangsa jin. Baru kemudian bangsa manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, wa khuliqal jannu min nar, min marijin min nar. Dan jin itu diciptakan dari kobaran api. Sebagian dari api itu yang ada di atasnya yang bergoyang-goyang. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Nabi Adam diciptakan dari apa yang diceritakan kepada kalian. Sebagian para ulama berkata, hadis ini juga menunjukkan rentetan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Yang belakangan disebutkan ya paling belakang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua yang para malaikat kemudian melanjutkan perkataannya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini nusabbihu, selalu mensucikan dengan memujimu. Malaikat menyangka bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka cukup para malaikat sudah. Jumlahnya luar biasa banyak. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attatis sama." Langit itu berdering dan pantas langit itu berdering. Walaysa fiha shibrun, karena di atas langit itu tidak ada sejengkal pun lahan kosong kecuali di dalamnya ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan hanya sekedar untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya lebih banyak daripada itu. Ini juga menunjukkan bahwasanya malaikat itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya memang untuk beribadah semua. Jadi kalau untuk beribadah, kami ini sudah cukup untuk beribadah.
Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Inni sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui." Subhanallah. Hikmah lain di balik penciptaan Nabi Adam alaihissalam untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Untuk menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih luas dari apa yang disangka oleh para malaikat. Dan bahwasanya ilmu itu lebih utama dari apa yang disangka oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah salat subuh dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala itulah kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam untuk menunjukkan kemahabijaksanaan dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha adil, untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha adil, akan menampakkan hal-hal yang disembunyikan oleh sebagian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan menghukum mereka sesuai dengan apa yang selama ini mereka sembunyikan di dalam hati mereka, yang kemudian nampak dalam amal perbuatan mereka. Sebagian para ulama ahli tafsir berkata bahwasanya yang tidak diketahui oleh para malaikat yaitu sifat iri dan dengkinya iblis yang hidup di tengah-tengah mereka. Dan ini yang mau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jelas Allah Subhanahu wa taala itu Maha adil, sehingga iblis la'natullah alaih tidak lagi menyombongkan dirinya sebagai makhluk yang paling soleh, paling berilmu, paling baik, paling bagus, yang hidup di antara para malaikat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah dan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab At-Tabaqat oleh Ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala, inna Adama khuliqa min thalasi turabat. Sesungguhnya Nabi Adam itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari 3 jenis tanah. Sauda wa bayda wa khadra. Tanah yang hitam, tanah yang putih, dan tanah yang hijau. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, khalaqallahu taala azza wa jalla Adam alaihi salam min adimil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari adimil ard, permukaan bumi, bukan bagian bawahnya. Dari situlah kemudian
nama Adam itu diambil dari adim, permukaan bumi. Kemudian disebutkanlah Nabi Adam itu Adam. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu juga berkata, "Inna Allah azza wa jalla khalaqa Adama yaumal jum'ati ba'dal asri min adimil ardi fasummiya Adam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu di hari Jumat setelah asar dari permukaan bumi, adimil ardh. Kemudian dinamakanlah Nabi Adam itu Adam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Adapun Nabi Adam itu juga diciptakan dari unsur keduanya adalah air, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-54, wa huwallazi khalaqa minal ma'i bashar. Dan dialah yang menciptakan manusia dari air. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lainnya di surat Shad ayat yang ke-76 tentang perkataan iblis yang mengatakan bahwasanya aku diciptakan dari api, sedangkan engkau menciptakan wa khalaqtahu, engkau menciptakan Adam min tin, dari tanah. Disebut tin, tanah itu tanah yang bercampur dengan air. Begitu juga dalam surat As-Saffat ayat yang ke-11 Allah berfirman, inna khalaqnahum min tinin lazib. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari tanah liat, tanah yang bercampur dengan air. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuknya. Kemudian tanah itu menjadi kering kal fakhar, seperti tembikar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dan jadilah manusia seperti kita ini, yang sangat jauh berbeda dengan tanah yang kita injak. Tanah yang kita injak tidak hidup. Tanah yang kita injak sangat mudah sekali pecah. Kita manusia terdiri dari daging, tulang, dan darah. Begitu juga dengan jin juga demikian. Diciptakan dari api. Api bisa kita lihat, tapi jinnya tidak bisa kita lihat. Menunjukkan perbedaan yang jauh. Begitu juga para malaikat. Cahaya bisa kita lihat. Bahkan kita tidak bisa melihat kecuali dengan adanya cahaya. Namun malaikat tidak bisa kita lihat. Cahaya tidak punya fisik, tapi malaikat punya fisik. Berbeda. Dan begitulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan asal penciptaan kita ini agar kita semua sadar bahwasanya kita ini bukan sesuatu yang sangat berharga sekali. Tidak. Kita ini adalah sesuatu yang asalnya dulu bahkan diinjak-injak. Namun karena Allah Subhanahu wa taala lah, maka kita menjadi makhluk-makhluk yang mulia. Bukan karena kata sebagian orang saya yang membuat Anda mulia.
Kalau tidak ikut saya maka Anda tidak akan menjadi orang yang mulia. Tidak. Tapi kita ini mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menjadi makhluk yang mulia. Sehingga betul-betul orang itu menggantungkan dirinya kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menomorduakan yang lain semuanya, nomor dua semuanya. Yang nomor satu itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal penciptaan kita saja Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan bahwasanya dialah satu-satunya yang pantas disembah, yang pantas kita tunduk dan merendahkan diri kepadanya, bukan yang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian setelah diciptakan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ilmu. Allah berfirman di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-31-nya. Wa 'allama Adam al-asma'. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, nama-nama, benda-benda, kullah, semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan kepada para malaikat. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang para malaikat, ambiuni, sebutkanlah kepadaku bi asma'i haula, nama-nama benda-benda ini. In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar orang yang jujur, benar-benar orang yang tahu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan al-asma di sini, nama-nama di sini. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini al-asma'a kullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, semua nama-nama, semua istilah-istilah, apapun yang ada itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama pondasi dari ilmu itu mengetahui istilah sesuatu. Sehingga kalau kita bikin skripsi, bikin disertasi, tesis, itu mesti di awalnya ada bagian bab yang menjelaskan tentang definisi apa yang menjadi fokus pembahasan kita. Karena orang kalau tidak tahu definisi sesuatu, tidak tahu batasan sesuatu, akan melenceng pembahasan. Inilah dasar ilmu. Hatta dalam ilmu agama juga demikian. Yang pertama disebut itu definisinya apa sih? Mau bahas tentang sholat, apa sih itu sholat? Dikasih definisinya dulu. Ini sholat. Apa sih itu puasa? Dikasih definisinya dulu. Semua didefinisikan. Bahkan hukum juga dikasih definisi. Wajib apa, sunnah apa, semua dijelaskan. Karena orang kalau tidak tahu definisi akan melenceng dari ilmu yang benar. Sehingga yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ini adalah pondasi dari ilmu pengetahuan.
ilmu agama, ilmu dunia, semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini baru pondasi. Setelah itu pengembangannya ada di tangan anak cucu Nabi Adam alaihissalam berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya membuat baju besi. Siapa yang pertama bikin baju besi? Nabi Daud alaihissalam. Beliau pandai besi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengajarkan Nabi Daud bagaimana melelehkan besi itu. Bagaimana membuat baju perang sehingga besi yang lempengan-lempengan itu kemudian bisa dibentuk-bentuk mengikuti badan manusia. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang memberi ilham kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam agar bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Namun pondasi keilmuannya diajarkan semuanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan hikmah dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ditawarkanlah kepada para malaikat, ayo kalau kalian betul-betul benar dalam permasalahan ini, coba sebutkan nama-nama benda-benda ini, definisi-definisi dari ini dan itu. Nabi Adam sudah diajarkan, malaikat belum diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para malaikat berkata, qalu, mereka menjawab di ayat yang ke-32, subhanaka la ilma lana. Mereka menjawab, maha suci Rabb kami, tidak ada yang kami ketahui, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi tidak ada yang bisa diketahui oleh para malaikat. Jangankan manusia, malaikat saja nggak tahu sesuatu kecuali yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, manusia semestinya harus sadar. Jangan mendakwakan diri tahu ini dan tahu itu sebelum belajar, sebelum diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidak mengetahui sesuatu kecuali memang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, malaikat saja demikian. Malaikat yang Masya Allah punya kekuatan yang luar biasa, menembus seantero alam semesta ini. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Namun tidak mengetahui kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat berkata, maha suci engkau. Jadi ilmu itu semestinya mengantarkan orang itu bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tahu orang terhadap sesuatu, semestinya dia semakin bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala.
Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan para malaikat, Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu lagi maha bijaksana. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala saking sempurnanya menghasilkan kesempurnaan kebijaksanaan. Dan saking bijaksananya Allah Subhanahu wa taala tahu segala sesuatu, baik awal maupun akhirnya. Sebagian orang punya ilmu tapi tidak bijaksana. Ilmunya sudah sedikit, tidak bijaksana juga. Sebagian orang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak bijaksana karena memang tidak tahu awal dan akhir sesuatu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang awalnya kita ini bagaimana supaya kita bijaksana. Awal kita ini adalah dari tanah, dari satu nenek moyang, supaya kita bijaksana. Akhir kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir Anda nanti begini, supaya kita bijaksana. Dan semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ilmu supaya kita bijaksana. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi, Allah menciptakan Nabi Adam itu bijaksana karena mengetahui awal dan akhirnya. Karena mengetahui akibat-akibatnya. Karena mengetahui hikmah-hikmah di baliknya. Sehingga atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak tahu. Sehingga mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa ini? Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang bijaksana, tapi bijaksananya berdasarkan ilmu. Kalau bijaksana yang tidak berdasarkan ilmu, sok bijaksana, akhirnya tapi salah juga di akhirnya. Walhamdulillah. Timbanglah segala sesuatu itu dengan ilmu. Ditimbang ilmunya mana sih? Nah, baru kita bilang ini adalah keputusan yang bijak. Tapi kalau tidak ditimbang dengan ilmu yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah SAW, jelas tidak bijak yang seperti ini. Kalaupun hasilnya jadi bijak atau benar, ketepaan namanya. Dan yang namanya ketepaan itu jarang-jarang terjadi. Tidak semua pilihan itu ketepaan, tidak. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian tidak sampai di sini saja. Oh, sudah, malaikat sudah mengakui sudah. Mereka tahu jawaban sekarang ini kenapa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Tidak sampai di sini. Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan nih. Ditunjukkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-33. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahu, kasih tahu, tunjukkan bi asma'ihim, nama-nama benda-benda. Subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jika mengajarkan ilmu itu ditunjukkan
tunjukkan. Dan begitulah kenapa kita hidup di dunia ini, supaya kita lihat dengan mata kepala kita sendiri apa yang kita perbuat dan apa yang tidak kita perbuat, apa yang kita langgar. Secara teori, Masya Allah saya orang baik, ya Allah saya orang begini, saya hati saya ikhlas. Teori demikian apa yang kita ucapkan. Tapi coba lihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan, bukan hanya sekadar ucapan. Semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana. Jadi segala sesuatu yang nanti akan kita dapatkan itu sesuai dengan kenyataan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, yang sudah terbuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga para malaikat ini dibuktikan di hadapan mata mereka. Diperintahkan Nabi Adam itu untuk menyebutkan ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Falamma amba'ahum, ketika Nabi Adam alaihissalam memberitahu nama-nama tersebut, ilmu-ilmu tersebut, qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku maha mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, malaikat nggak tahu yang gaib, tidak tahu apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkannya kepada Nabi Adam alaihissalam, yang tentu saja ilmu itu ilmu yang tampak, zahir. Bukan yang tersembunyi. Benda-bendanya juga terlihat dan tampak. Sebagaimana kita melihat benda-benda sekarang. Tapi malaikat tidak tahu. Malaikat saja tidak tahu, apalagi semestinya kita manusia. Semestinya memang tidak boleh mendakwakan diri tahu hal yang gaib sebelum diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu daripada seluruh makhluknya tentang dirinya sendiri. Apa yang mereka tampakkan dan apa yang mereka sembunyikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Kemudian setelah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan apa yang tersembunyi, sehingga menjadi tampak supaya diketahui oleh orang-orang, diketahui oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, kelihatan apa yang tersembunyi. Aba wastakbar, dia enggan dan sombong, wa kana minal kafirin, dan termasuk
dari makhluk-makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang diperintahkan adalah malaikat. Kenapa kok iblis ikut-ikutan di sini? Para ulama berselisih pendapat, apakah iblis itu bangsanya malaikat sehingga dia harus ikut perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, atau iblis itu bukan bangsanya malaikat? Pendapat pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau malaikat yang disuruh sujud berarti iblis juga masuk bagian dari malaikat. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya tidak. Iblis itu hidup di kalangan para malaikat, namun mereka ini berasal dari bangsa jin. Dengan alasan pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, kana minal jin. Jadi dulunya iblis itu adalah dari bangsa jin. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Jelas kalau disebutkan di surat Al-Kahfi. Alasan yang kedua, karena memang para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sifat tidak akan pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisa menjadi pertanyaan, kok bisa iblis itu ada di antara para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Para ahli tafsir berkata bahwasanya para malaikat ini, iblis ini dari bangsa jin yang sangat soleh dan berilmu, kelasannya seperti para malaikat. Kalau bangsa jin yang lainnya itu hidup di bumi dan mereka punya kekuatan yang luar biasa, bisa terbang, bahkan punya kecepatan sampai ifrit yang tunduk di bawah Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengatakan ana atibi, saya bisa datangkan itu singgasananya Ratu Bilqis qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bisa berdiri dari kursi. Cepat, luar biasa dan kuat. Iblis ini lebih hebat lagi, sehingga hidupnya tidak di bumi, tapi hidupnya di kalangan para malaikat. Sehingga masuklah iblis ini dalam perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi iblis tidak mau sujud. Kenapa? Karena muncul sifat iri, dengki, dan sombongnya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya iblis ini menyembunyikan di dalam hatinya sifat sombong, iri, dan dengki, tapi Allah mau menunjukkan. Qala ya iblis,
dalam surat Shad ayat yang ke-70. Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal ali. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Kalau sifat istakbar sudah jelas, sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Menetapkan demikian. Fastakbar, iblis itu sombong. Kalau minal ali, termasuk orang-orang yang lebih tinggi, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, iblis sendiri yang menyatakan demikian. Iblis menjawab di ayat yang ke-76, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, saya tidak mau sujud kepada Adam itu karena saya lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan dia dari api, engkau menciptakan aku dari api, dan engkau menciptakan Adam itu dari tanah yang bercampur air. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Menurut iblis, api itu lebih baik daripada tanah dan air. Karena begitulah semua orang melihatnya. Dari penampakan luar, api itu bercahaya. Api itu lebih kuat dari tanah dan air. Lebih hebat menurut penampakan. Tapi kalau orang mau membandingkan manfaatnya, air dan tanah itu lebih bermanfaat daripada api. Kalau orang mau membandingkan sifatnya, air dan tanah itu punya sifat yang lebih baik daripada api. Semestinya begitulah kita menilai orang. Tidak menilai orang seperti kacamatanya iblis. Lihat dari penampakan luar, wah ini bagus, mantap, luar biasa. Lihatlah orang itu dari sifat-sifat, dari manfaatnya. Oh ini Masya Allah punya sifat yang baik, berarti orang yang baik. Jangan lihat penampakan sebagaimana gayanya iblis, laknatullah alaihi. Kemudian semestinya iblis tidak membandingkan asal penciptaan. Karena yang dibandingkan sekarang ini adalah sesuatu yang sudah berubah dari asal penciptaan. Yang di hadapannya sekarang ini Nabi Adam alaihissalam, yang punya ilmu yang lebih daripada dia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai sebab akibat. Kalau kita sekarang ini sebab dan akibat. Ada orang tua kita, ada sel ovum, ada sperma bertemu dalam rahim, ada ini, ada itu, semua sebab dan akibat. Tapi Nabi Adam alaihissalam langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Allah berfirman jadi, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangi engkau sujud dari apa yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semestinya iblis menghormati hal ini. Dan iblis tahu bahwasanya semestinya dia menghormati Allah Subhanahu wa taala. Namun karena sombongnya iblis ini, iri dan dengkinya, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Walaupun yang memerintahkan itu adalah yang dia tahu sebagai Rabb-nya, penciptanya, maha kuasa, bisa melakukan hal yang paling buruk kepada dia. Begitulah sifat sombong yang sudah paling tinggi derajatnya, sifat iri, dengki yang paling tinggi derajatnya ini. Orang kalau sudah iri, dengki, kemudian mengorbankan dirinya untuk menyakiti dan menghalangi kebaikan orang yang dia dengki dan iri. Seperti kata sebagian orang, pokoknya ini gak boleh jadi orang kaya. Saya buka pintu penjara, biar saya di penjara, yang penting dia tidak jadi orang kaya. Ini kelasnya masih di bawah iblis. Iya. Iblis lebih dari itu. Bukan hanya sekedar dia mau agar Nabi Adam alaihissalam tidak lebih dari dia dengan mencelakakan diri. Dia mau juga Nabi Adam alaihissalam ikut masuk ke dalam neraka bersamanya. Subhanallah. Ini tingkat yang waliyadzubillah. Bukan lagi sakit jiwa ini kayaknya Pak Dokter. Ini sakit apa namanya? Buruk sekali. Luar biasa. Naudzubillah. Sifat iri dengki kok bisa mengantarkan sampai sana ya? Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sifat iri dengki itu bisa sampai sana loh. Sampai sana, ujungnya sampai di sana. Dan tidak main-main. Yang melakukannya ini bukan makhluk yang sembarangan, serampangan, tidak. Makhluk yang hidup sama malaikat, makhluk yang tahu, makhluk yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan menjawab. Buktinya demikian kan. Allah berfirman, ayo begini, ditanyain sama Allah, dia jawab. Pernah kita manusia melakukan demikian? Tidak. Tapi iblis pernah melakukan demikian. Tanya jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Tahu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam lingkungan yang serba luar biasa. Terlihat kekuatan luar biasa. Kalau kita ini kan nggak lihat apa-apa kita ini. Apa yang kita lihat? Kita pernah lihat malaikat terbang dari ujung langit ke ujung langit yang lainnya kan? Pernah lihat singgasana Ratu Bilqis diangkat oleh jin ifrit kemudian langsung terbang begitu saja? Nggak pernah lihat kita. Paling yang pernah kita lihat pesawat terbang, itu pun kecepatannya ya tidak sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran. Makhluk yang paling besar kita lihat ini sekarang langit. Itu pun masih ragu-ragu kita ini benda apa-apa ya. Apa udara kosong atau apa. Padahal itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh iblis ini subhanallah. Akan tetapi sifat iri dan dengki memakan semua hal tersebut. Oleh itu. Ini ceritanya panjang, ini sudah habis waktu ini. Insya Allah, tapi lain kali barangkali kita akan lanjutkan lagi. Karena memang yang kita fokus dari kisah ini bukan kisah, pelajarannya. Saya yakin kita semua hafal ini kisah ini. Sampai akhir nanti hafal kita semua. Cuman yang kita pentingkan di sini adalah kesadaran kita akan pelajaran-pelajaran yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik kisah ini. Supaya kita semua mawas diri, bijaksana, tidak sombong,
Mentang-mentang kita ini Masya Allah sudah tahu ceritanya, kemudian kita tidak mawas diri dari hal-hal yang bisa merusak diri kita. Justru terkadang orang sudah tahu, meremehkan ilmu yang dia ketahui, terjatuh dalam hal yang selama ini dia ketahui. Ya beginilah iblis. Tahu dia, tapi dia jatuh pada hal yang selama ini dia ketahui. Karena itu sifat sombong. Begitulah sombong. Sombong itu sabda Rasulullah SAW, batarul haqqi wa ghamtin nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau orang sudah mulai merendahkan orang lain, ya sudah seperti iblis. Kalau dia menolak kebenaran, ada orang yang lebih tahu daripada dia. Ada makhluk yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dia. Beginilah jadi. Mari kita berhati-hati dari sifat yang satu. Jauhkan diri kita dan keluarga kita dari dosa yang pertama, sifat buruk yang pertama yang muncul dari kisah penciptaan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Sudah lewat 20 menit dari waktu Isyraq ini, sudah cocok untuk sholat Isyraq. Kalau tidak salah terbit matahari itu jam berapa Pak? Marina? Masih bisa Isyraq. Jadi kita terbit matahari itu jam 6.11, tambah 20 menit untuk menunggu waktu matahari naik sepenggal, jadi 6.31. Sekarang jam 6.28, masih aman. Ya sebenarnya saya lebih suka kalau pengajian itu langsung aja angkat tangan, karena saya catat semua. Catat, jadi keputus tengah jalan masih bisa lanjut. Nah, berbeda dengan pengajian yang tidak dicatat. Kalau keputus di tengah jalan tuh kadang-kadang gimana ya? Sampai mana tadi ya? Kalau ada di pengajian saya khususnya, kalau ada yang langsung mau tanya itu nggak apa-apa, angkat tangan aja langsung. Saya punya guru juga demikian juga, senang juga kalau pengajian itu sifatnya ya dialog aja langsung tanya ini, langsung tanya itu, langsung memberikan ini dan itu, barangkali langsung juga bisa meluruskan ustadznya. Salah ustadz, itu ayatnya kayaknya bunyinya begini. Itu lebih bagus. Kalau untuk sebagian seperti saya misalnya. Ada juga sebagian ustadz yang minta janganlah, nanti selesai aja. Ada juga guru saya demikian juga. Pokoknya tanya jawab selesai, habisin semua. Saya mau konsentrasi nyampein dulu. Ada yang demikian. Ya, masing-masing punya kekhususan dan ini yang kebiasaan masing-masing. Kalau ada pertanyaan tidak masalah, nanti juga setelah kita tutup juga nggak masalah juga. Sepertinya kita sholat dulu kayaknya ya. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita tadaburi di pagi hari ini menjadikan kita orang-orang yang selalu mawas diri, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mentauhidkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb kita, sehingga kita semua kelak disumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala seperti pagi hari ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.